Kepikiran nggak sih, ada sisi gelap apa di balik gemerlapnya merchandise para penggemar? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah drama online yang ngebongkar sisi ekonomi yang tersembunyi dan kadang-kadang eksploitatif di jantung dunia fandom. Dan semuanya berawal dari satu cuitan ini. Sebuah tuduhan yang langsung menyulut api perdebatan panas di antara dua komunitas penggemar terbesar di internet. Jadi, sebetulnya akar masalahnya apa sih? Nah, kita masuk ke inti konfliknya. Sebuah benturan antara budaya kreativitas dan budaya komersialisasi yang super agresif di dunia fandom. Gampangnya gini, di satu sisi ada fandom anime dan manga yang ekosistemnya tuh seringnya dibangun di sekitar kreator-kreator independen. Nah, di sisi lain, ada kultur K-pop dengan pasar jual beli atau resale-nya yang udah canggih dan agresif banget. Tuduhannya adalah mentalitas pasar K-pop ini mulai merembes ke fandom lain dan dampaknya bisa-bisa merusak. Yang paling ditakutin itu apa? Ya ini, takutnya praktik jual beli yang spekulatif ini malah menciptakan semacam gelembung harga. Harga barang jadi nggak masuk akal, penggemar asli yang beneran suka malah nggak bisa beli, dan ujung-ujungnya pasar itu sendiri yang bakal hancur. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita bahas kasus nyata yang bikin semua ini meledak. Sebuah insiden yang sampai dijuluki money glitch. Ceritanya dimulai dari sebuah komisi seni yang sederhana. Seorang penjual, sebut saja namanya Yun, membayar seorang seniman cuma Rp110.000. Buat apa? Buat satu gambar karakter full body. Terus dengan cuma modal satu gambar itu, Yun ini memproduksi ratusan merchandise. Dan dia menjualnya di sebuah acara dengan harga Rp200.000 per biji. Coba bayangin deh, dari modal seni Rp110.000, Yun ini bisa dapat untung puluhan bahkan mungkin ratusan juta rupiah. Nah, inilah yang jadi pusat kontroversinya. Satu karya kreatif dieksploitasi habis-habisan untuk keuntungan komersial yang gila-gilaan. Kejadian ini langsung memicu pertanyaan besar. Secara hukum, apa yang Yun lakukan mungkin nggak salah. Tapi, apakah ini etis? Nah, komunitas punya jawaban yang sangat jelas soal ini. Setelah diserbu habis-habisan sama netizen, Yun akhirnya merilis permintaan maaf. Tapi bukannya meredam suasana, banyak yang malah merasa dia ini sedang playing victim. Dan ini ya jelas malah bikin apinya makin besar. Nah, bagian ini yang paling menarik. Waktu Yun menolak menyebut nama senimannya, dengan alasan itu rahasia dapur, komunitas ngasih balasan yang telak banget. Kutipan ini langsung viral karena benar-benar nangkep rasa kecewa semua orang ke penjual yang seakan nggak menghargai kreatornya sama sekali. Meskipun secara hukum nggak salah, ya tindakan Yun ini adalah contoh sempurna dari apa yang bisa kita sebut kapitalisme bodoh. Maksudnya apa? Ini adalah model bisnis yang tujuannya cuma satu, untung sebesar-besarnya buat satu orang. Tapi dalam prosesnya, dia malah ngerusak ekosistem yang jadi sumber keuntungannya itu. Jangka pendeknya, untung besar. Jangka panjangnya, hancur buat semua. Logikanya sederhana banget kan? Kalau cuma satu orang yang makin kaya, sementara seniman dan para penggemar makin miskin, ya lama-lama nggak akan ada lagi yang bisa bikin karya, atau bahkan beli produk. Akhirnya, ya pasar itu sendiri yang mati. Oke, jadi jelas banget kalau model bisnis bayar putus ini bermasalah. Terus solusinya apa dong? Nah, sekarang mari kita intip beberapa skema kerjasama yang jauh lebih cerdas dan adil buat para seniman. Jadi, gimana caranya kita bisa bikin kesepakatan yang lebih adil? Coba deh lihat perbandingan di layar ini. Ada beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan selain model bayar sekali ala Unitech yang jelas-jelas merugikan seniman di jangka panjang. Model hibrida ini misalnya bisa jadi jalan tengah yang bagus banget. Seniman tetap dapat uang di muka, jadi resikonya rendah. Tapi kalau ternyata produknya laku keras, mereka juga ikut kecipratan untungnya lewat royalti. Ini semacam win-win solution lah untuk memulai. Kalau lebih jauh lagi, ada model bagi resiko. Di sini, seniman dan penjual benar-benar jadi partner sejati. Mungkin seniman nggak dibayar di muka, tapi sebagai gantinya, mereka dapat persentase royalti yang jauh lebih besar. Kalau produknya sukses, keuntungan mereka bisa nggak terbatas. Resikonya ada, tapi potensi suksesnya juga jadi milik bersama. Oke, sekarang ayo kita mundur sedikit dan coba lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget buat dibahas? Karena ini bukan sekedar soal satu drama online, ini soal masa depan dan keberlanjutan komunitas kreatif kita semua. Poin utamanya adalah ini, ekonomi yang sehat itu harus berputar, uang harus mengalir.
Jadi waktu seniman dibayar dengan adil, mereka punya uang buat dibelanjakan lagi, mungkin buat beli karya seniman lain, dan seterusnya. Ini menciptakan sebuah siklus positif yang bikin semua orang tumbuh bareng. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Model money glitch itu kayak bendungan yang nahan semua kekayaan cuma buat satu orang. Sementara model yang sehat itu memastikan uangnya mengalir balik, menghidupi para seniman dan seluruh ekosistem di sekitarnya. Dan inilah inti dari semuanya. Praktek-praktek yang cuma mikirin untung sesaat itu mungkin kelihatannya cerdas ya. Tapi pada akhirnya, itu sama saja kayak kita lagi menggergaji cabang pohon yang lagi kita duduki. Cepat atau lambat, pasti jatuh. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Membangun sesuatu yang awet dan berkelanjutan itu butuh kepercayaan, kemitraan yang adil, dan kesadaran kalau kita semua ini tumbuh bersama. Jadi pertanyaannya, sebagai penggemar, kreator, atau bahkan penjual, peran apa yang akan kamu mainkan dalam ekosistem ini?